Selepas rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI, kasus Hoki Minaya dihentikan berdasarkan pasal 65 huruf M Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan alasan pembenar dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Komisi 3 menyoroti pentingnya kehati-hatian aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dalam menyampaikan pernyataan kepada publik, serta menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus berjalan secara profesional, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Barang bukti berupa mobil milik Hoki yang sempat disita juga telah dikembalikan. Dari pihak Kejaksaan Negeri Sleman, dalam hal ini Bapak Kajari, sudah memberikan surat ketetapan penghentian penuntutan SKP 2, jadi bukan SP3 ya. Karena kalau sudah di kejaksaan itu adalah kewenangan dari jaksa penuntut, jadi surat ketetapan penghentian penuntutan. Nah, surat yang sudah dibuat atau diproduksi oleh Bapak Kajari Sleman ini berkaitan dengan apa yang sudah kita bersama kemarin mendapatkan ketika di forum rapat dengan pendapat umum di Komisi 3 DPR. Teman-teman di sana kemarin sudah secara bulat ya sudah mengkristal bahwa tindak pidana yang selama ini disangkakan kepada klien kami Mas Hoki ini ternyata bukan tindak pidana. Penghentian perkara tersebut sekaligus menggugurkan proses restoratif justice yang sempat berjalan. Pasalnya, sebelumnya, Kejari Sleman telah memfasilitasi untuk tercapainya keadilan restoratif justice antara Hoki dan keluarga penjamret. Upaya tersebut dilakukan agar mendapatkan solusi dari kasus hukum ini dengan dipertemukannya kedua belah pihak agar mau berdamai. Apabila apa yang kami lakukan memang semata-mata setelah menerima tersangka dan penyerahan tahap 2 dari pihak penyidik kemarin, kami langsung mengambil sikap untuk mencari solusi dan membuat perkara ini tuntas. Makanya mohon izin pimpinan, apabila yang kami lakukan kemarin dengan mencoba untuk melakukan RJ, mempertemukan para pihak, mengetuk dari hati ke hati, saling meminta maaf, kemudian mengupayakan untuk melakukan perdamaian, ini semata-mata kami ingin biar perkara ini tuntas selesai. Akan tetapi fakta membuktikan bahwa kasus Hoki Minaya dinilai tidak layak untuk dijadikan tersangka sehingga penyelesaian perkara tidak tepat jika melalui restoratif justice melainkan dihentikan oleh kejaksaan berdasarkan pasal 65 KUHP baru. Seumpama langkah restoratif justice ditempuh, perlu diperhatikan dampaknya yang berpotensi meluas. Bisa saja setiap orang yang melihat atau terkena tindak kejahatan tidak akan melakukan apa-apa karena takut nantinya menjadi pelaku tindak pidana. Sementara RJ dilakukan atas dasar ganti rugi. Ini berbeda dengan kasus yang dialami Hoki yang awalnya merupakan korban penjamretan. Saya melihat memang begini, dalam kecelakaan lalu lintas ya sering diupayakan restoratif justice dipertemukan antara korban dengan pelaku. Sering sekali itu sudah terjadi dengan waktu yang cukup lama dan namun dalam kasus seperti ini tidak tepat langkah restoratif justice dilakukan. Kenapa? Yang paling tepat adalah Jaksa Agung memanggil Kajari dan timnya Sleman, bawa Kejaksaan Agung, gelar perkara, tentukan hukumnya apa, mau diteruskan ke pengadilan atau di stop di tingkat Kejaksaan Agung karena Jaksa Agung punya kewenangan menghentikan perkara demi kepentingan umum. Kasus ini pun memantik reaksi dari publik karena insiden yang terjadi pada Hoki Minaya dapat pula terjadi pada siapapun di jalanan. Tak hanya karena penyelesaian perkara diarahkan untuk berdamai dengan upaya restoratif justice, melainkan juga penetapan status hukum korban sebagai tersangka yang menjadi bias. Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan besar atas apa yang seharusnya dilakukan jika setiap orang bahkan tak bisa memperjuangkan harta bendanya. Nanti kalau saya kejar, dia misal pakai mobil, saya kejar nih, gitu kan. Di depan ada jurang, dia nggak ngerem, dia masuk jurang. Mati, saya yang disalahin atau gimana nih?
Nah itu saya butuh nih, saya butuh penjelasan dan penerangan seterang-terangnya supaya saya nggak salah dalam membela diri saya. Kalau saya dalam situasi kepepet atau ada penjahat atau apalah, sebagai masyarakat hukum saya butuh jawaban nih dari bapak-bapak dan ibu-ibu penegak hukum di sini. Kini jeripaya Hoki Minaya bersama istri akhirnya membuahkan hasil setelah kasus hukum yang menjerat Hoki diputuskan untuk tidak dilanjutkan lagi. Keadilan berpihak. Kejaksaan Negeri Sleman menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP 2 dan menyatakan perkara ditutup demi kepentingan hukum. Perjalanan panjang dilalui, bermula dari curhatan sang istri di media sosial yang sangat terpukul karena suaminya jadi tersangka setelah mengejar 2 pelaku penjamretan yang telah mengambil tas miliknya. Hoki dan Arsita pun merasa lega dan senang karena bisa membuka lembaran baru dan hidup kembali normal. Perasaan saat ini ya udah tenang, udah lega, karena udah perjalanannya waktu dari bulan April hingga detik ini sangat menguras tenaga, menguras pikiran, dan capek lah pokoknya. Pokoknya saya ingin membuka lembaran baru, berjalan seperti kemarin-kemarin yang nggak ada masalah, ingin ya bekerja seperti sedia kala. Kami ini udah alhamdulillah udah selesai sampai di sini udah alhamdulillah sekali, alhamdulillah bersyukur udah selesai. Kami menganggap ini udah selesai dan saya sama Sogi pengennya kembali hidup kayak kemarin, hidup normal yang nggak ada apa-apa kayak kemarin tuh udah seneng. Buntut dari kasus ini membuat Kapolres Sleman, Kombes Pol Edi Setianto dinonaktifkan sementara dari jabatannya berdasarkan audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Polda DIY. Berkaca dari kasus Hoki ini membuka mata publik akan samarnya keadilan yang berbenturan antara prosedur dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Seandainya proses hukum ini tetap dilanjutkan hingga masuk ke persidangan, maka dikhawatirkan akan muncul sikap apatis dari masyarakat yang timbul buah hasil ketidakpercayaan atas penegak keadilan di tanah air.